Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah luar biasa senang. Oke, alhamdulillah ya. Sampai hari ini kita masih diberikan umur, masih bisa sekolah, melakukan rutinitas seperti biasanya. Jangan lupa kita harus selalu bersyukur. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, biar pembelajarannya nyaman, bagaimana coba lihat di sekeliling kalian, ada sampah tidak? Lihat, yang bajunya masih belum rapi, silakan rapihkan bajunya. Ada sampah? Udah rapi bajunya? Oke, untuk memulai aktivitas kita, marilah kita berdoa. Silakan dipimpin oleh satu orang. Algi siapa? Kamu siap? Sok pimpin satu. Berdoa. Di tempat duduk siap, berdoa masih baik. Selesai. Salam dari guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, kita sebagai warga negara yang mencintai negara kita, rasa nasionalisme, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan dipimpin oleh satu orang, Ajeng. Yang lainnya berdiri. Hiduplah Indonesia Raya berjuang. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan duduk kembali. Oke, gua akan mengecek kehadirannya. Hari ini hadir semua tidak? Siapa yang nggak sekolah? Kenapa? Sakit. Oke, kita doakan semoga Hilman cepat sembuh ya dan cepat kembali bisa sekolah, berkumpul dengan kita, belajar, menuntut ilmu. Oke.
Anak-anak, mari kita memulai pembelajaran ya. Masih ingat materi yang minggu kemarin? Masih. Tentang apa? Jenis-jenis nilai dan norma. Oke, jenis-jenis nilai dan norma. Masih ingat? Sebutkan coba jenis-jenis nilai. Ada yang masih ingat? Masih. Ya, Aurel, apa jenis-jenis nilainya? 1 nilai material, 2 nilai vital, dan 3 nilai kerohanian. Oke, tepuk tangan buat Ajal. Aurel berarti dia masih mengingat. Satu lagi masih ingat jenis-jenis moral atau norma? Ya, Agi. Coba sebutkan. 1 nilai agama, 2 nilai kesusilaan, 3 nilai kesopanan, 4 nilai hukum. Oke, good job, bagus Agi. Ya, berarti kamu bisa memahami pembelajaran yang sebelumnya ya. Kita kaitkan dengan materi yang sekarang. Nah, materi yang sekarang Ibu akan mengajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Oke, sebelum memulai pembelajaran, biar kamunya semangat, Ibu punya permainan biar nggak terlalu tegang buat kalian hari ini dan ngantuk juga. Ya, walaupun sekarang udah mulai siang, tapi Ibu yakin kamu masih semangat. Masih semangat belajar? Oke. Nah, permainannya adalah kamu tahu angka 1 sampai dengan 9? Tahu. Bayangkan ketika kamu menulis angka 1 dengan 9, kemudian menggunakan jari. 1, ya kan? 2, 3, 4, dan seterusnya sampai 9. Nah, bayangkan kita menggunakan dengan tubuh kita menulis angka itu. Misalnya 1, duduk, 2 itu kan kayak gini kan, berarti dengan badan kita 2, kita goyangkan badannya ya, biar bergerak semua, biar semangat. Oke, sok berdiri semuanya. Oke, bayangkan kamu menulis angka dan bentuknya berarti menggunakan tubuh kita. 2, goyangkan badannya. 1, 3, angka 3 kayak gimana? 4, 5, angka 5. Kamu nulis angka 5 kayak gimana? Sok 5, peragakan. Oke, 9. Iya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke. Untuk memulai pembelajaran, pada materi sekarang, nah, Ibu ingin setelah mempelajari materi ini, kamu tahu tentang tujuan dari pembelajaran ini. Kenapa harus belajar ini? Nah, ini Ibu akan kasih tahu tujuan dari pembelajaran yang akan kita pelajari sekarang. Yang pertama, tujuan pembelajarannya adalah kalian mampu menjelaskan tentang kebutuhan. Kalian, kita sebagai manusia punya kebutuhan tidak? Punya. Nah, nanti kamu akan tahu sebenarnya kebutuhan itu apa. Yang kedua, Ibu berharap setelah mempelajari ini, kalian mampu mengidentifikasi jenis-jenis kebutuhan. Ibu yakin kebutuhan kita itu setiap hari pasti beragam dan beraneka ragam. Oke, yang ketiga adalah faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Kenapa harus ada kebutuhan? Apa faktornya yang menyebabkan kebutuhan saya dengan teman saya itu bisa berbeda? Nanti akan kita pelajari. Oke, yang selanjutnya adalah kita mampu atau kalian mampu mengetahui jenis-jenis alat pemuas kebutuhan. Jadi apa saja alatnya atau barangnya yang bisa memberikan kepuasan bagi kita sehingga kebutuhan kita itu bisa terpenuhi. Oke, sebelum ke materi, coba kalian sekarang Ibu punya satu video, perhatikan oleh kalian. Aduh, lapar. Kebetulan ada warteg. Hey bro, kebetulan kita ketemu di sini. Juga, udah lama ya kita nggak ketemu. Kita ngobrol-ngobrol dulu yuk.
Yoi, sekalian reunian. Kita ngobrol di warteg aja yuk. Sekalian makan siang. Kamu ini masih aja seperti dulu. Kita makan di McD aja lah. Wah, kamu kan tahu sendiri. Aku nggak bisa makan makanan McD. Ayolah, kita ngobrol di McD aja, biar santai. Makan di warteg juga bisa santai, murah lagi. Lah, aku di McD aja deh. Ya udah deh, kita makan di tempat selera kita masing-masing. Udah chatting-chatting ya. Yoi, video call aja bro. Apakah kamu pernah mengalami situasi? Kebutuhan. Kebutuhan itu berasal dari kata butuh. Artinya diperlukan atau dibutuhkan. Jadi segala hal yang kita butuhkan, yang kita perlukan, itu disebut dengan butuh. Anak perempuan butuh kerudung untuk ke sekolah dan di rumah. Anak laki-laki tidak. Itu dari jenis kelamin udah kelihatan. Faktor yang mempengaruhi kebutuhan itu yang pertama adalah jenis kelamin. Yang kedua apa? Tingkat pendidikan. Anak SD dengan anak SMP kebutuhannya sama tidak? Tidak. Lebih banyak SD atau SMP kebutuhannya? SMP. Ya, semakin tinggi pendidikan seseorang maka kebutuhannya semakin banyak. Yang ketiga adalah lingkungan tempat tinggal. Orang yang tinggal di kutub itu mereka akan membutuhkan baju hangat, ya kan? Karena cuacanya dingin. Beda dengan orang yang tinggal di pinggir pantai karena panas, mereka tidak membutuhkan baju yang tebal. Atau yang tinggalnya di pegunungan, karena cuacanya dingin mungkin mereka butuh pakaian hangat. Tapi yang di pinggir pantai siang-siang kira-kira menggunakan pakaian hangat tidak? Tidak. Jadi itu lingkungan pun sangat mempengaruhi. Yang selanjutnya adalah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, semakin canggih teknologi, maka kebutuhannya semakin banyak. Nah, sekarang kan mulai istilahnya dari HP. HP itu dulu hanya bisa mengirim pesan. Sekarang kamu sudah bisa berbelanja dengan menggunakan HP kamu. Ada yang suka berbelanja secara online? Sering? Sering. Ini sekarang kalian tuh udah beralih belanjanya bukan ke pasar lagi, tapi kamu shoppingnya melalui HP kamu. Kenapa? Karena itu salah satu kemajuan teknologi. Bisa dipahami Putri? Oke, ada yang ditanyakan lagi? Tidak. Oke, kalau begitu Ibu ada lembar kerja untuk kalian. Silakan sekarang membentuk kelompoknya. Ya, 3 hari terakhir kebutuhan kamu apa saja? Kamu tuliskan. Nanti Ibu yakin karena setiap orang pasti memiliki kebutuhan yang berbeda, pasti kamu dengan anggota kelompok yang lain pasti memiliki kebutuhan yang berbeda. Apa? Perbedaannya di sini. Oke, jawaban sini. Perbedaan. Nah, kebutuhannya pasti tulis di buku masing-masing kalian dulu. Kan pasti beda kebutuhan kamu dengan teman-teman kamu kan? Nah, itu nanti kamu berunding kebutuhan kamu 3 hari terakhir apa saja. Yang ini apa saja kebutuhannya, ya kan? Nanti otomatis akan berbeda. Nah, kamu ambil kesimpulan. Kenapa bisa terjadi perbedaan kebutuhan seperti itu? Tadi kembali lagi ke materi yang tadi. Apa faktor yang mempengaruhi terjadinya perbedaan kebutuhan kalian itu? Putri dengan siapa? Siapa yang presentasi?
Sama siapa? 2 orang perwakilan ya, nggak ada semua. Tiga ya. Ini kelompok 3. Oke, udah semua? Oke. Silakan sekarang kalian persiapkan 2 orang untuk persentase dari hasil jawaban kelompok kalian. Oke, ada kelompok yang mau maju duluan tidak? Silakan, silakan. Kelompok 1. Yang lainnya menyimak dari penjelasan kelompok. Ya, mundur sedikit. Mundur. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Bandingkan kebutuhan masing-masing anggota. Mengapa terjadi perbedaan kebutuhan dalam kelompok? Akibat terjadinya perbedaan kebutuhan kelompok adalah karena kebutuhan kelompok merupakan kebutuhan yang kepuasan dan tujuan pemenuhannya dirasakan oleh kelompok golongan tertentu. Manfaat kebutuhan ini dirasakan oleh setiap kelompok. Biasanya dalam proses pemenuhannya juga dilakukan secara bersama-sama. Kemudian apa faktor yang menyebabkan perbedaan kebutuhan? Faktor yang menyebabkan perbedaan kebutuhan diantaranya jenis kelamin, lingkungan tempat tinggal, kemajuan iptek, pendapatan dan status sosial, selera dan adat istiadat. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 1. Oke, kelompok selanjutnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ridin Sulianti SPD serta teman-teman sekalian yang saya sayangi dan saya banggakan. Perkenalkan, kami perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang menyangkut dengan materi kebutuhan dalam kehidupan. Adapun kebutuhan yang kami alami selama 3 hari ke depan berbeda. Laki-laki dan perempuan mempunyai kebutuhan yang berbeda. Untuk contoh kebutuhan perempuan yaitu seperti tas, baju, aksesoris, hiasan atau make up untuk bepergian ke sekolah ataupun bekerja. Sedangkan untuk kebutuhan laki-laki lebih simpel daripada perempuan. Contohnya seperti sepatu, tas, baju tanpa harus memakai hiasan atau make up seperti perempuan. Jika dibandingkan dengan kebutuhan masing-masing ataupun kelompok, maka akan terjadi perbedaan faktor yang mempengaruhi kebutuhan, yaitu seperti jenis kelamin, tingkat pendidikan, lingkungan tempat tinggal, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, status sosial, selera, adat istiadat, dan faktor pendapatan. Faktor pendapatan adalah pengaruh terbesar dalam kehidupan. Semakin besar pendapatan seseorang, maka kebutuhannya juga semakin besar. Sebaliknya, seseorang dengan pendapatan rendah akan memiliki kebutuhan yang cenderung lebih sedikit. Setelah mempelajari jenis kebutuhan, dalam perkembangannya kebutuhan manusia satu dengan yang lainnya memiliki perbedaan. Misalnya, mobil akan menjadi kebutuhan pokok bagi supir taksi online, karena tanpa mobil tidak dapat melakukan pekerjaannya. Di sisi lain, mobil akan menjadi kebutuhan sekunder bagi karyawan swasta yang bekerja di dalam kantor seharian. Sementara itu, mobil mewah akan menjadi kebutuhan tersier bagi penjabat atau artis.
untuk meningkatkan status sosial di masyarakat. Mungkin hanya sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan, baik dalam ucapan ataupun perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih untuk kelompok kita, sangat bagus sekali. Oke, kelompok selanjutnya. Ini mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami perwakilan dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Bandingkan kebutuhan masing-masing anggota. Mengapa terjadi perbedaan kebutuhan dalam kelompok? Perbedaan kebutuhan dalam kelompok terjadi karena adanya berbagai faktor seperti faktor jenis kelamin. Kebutuhan perempuan dan laki-laki sangat berbeda, seperti perempuan membutuhkan alat kecantikan dan sebagainya, tetapi laki-laki tidak menggunakannya. Yang kedua ada selera. Setiap orang memiliki selera masing-masing, seperti makanan. Tidak semua orang menyukai makanan yang sama. Pasti dari setiap orang berbeda-beda. Contoh, ada yang suka bakso dan ada yang tidak. Gaya makan. Ada orang yang ketika makan selalu menggunakan sendok garpu dan ada juga orang yang lebih suka menggunakan. Selera berpakaian seseorang cenderung berbeda. Ada yang seleranya menggunakan celana dan ada yang memakai rok. Ada juga yang berpakaian tertutup seperti memakai gamis dan ada yang memakai pakaian terbuka seperti kaos pendek, rok pendek dan celana pendek. Adapun laki-laki yang seleranya memakai kemeja dan ada juga laki-laki yang seleranya memakai koko atau kaos. Selanjutnya ada faktor lingkungan tempat tinggal. Lingkungan tempat tinggal yang berbeda mengakibatkan kebutuhan yang berbeda. Seperti cara berpakaian orang di sekitar pantai yang membutuhkan baju yang lebih tipis dan cara berpakaian orang di lingkungan dingin membutuhkan baju yang tebal. Dan selanjutnya ada kemajuan ilmu pengetahuan teknologi. Di zaman sekarang kecenderungan zaman teknologi dan banyak orang yang membutuhkannya. Dan ada juga faktor adat istiadat dan status sosial dan pendapatan. Sekian yang dapat kami kerjakan. Mohon maaf bila ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 2. Silakan kelompok selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja bandingkan mengapa terjadinya perbedaan kebutuhan dalam kelompok. Perbedaan dalam kebutuhan kelompok seperti jenis kelamin, tingkat pendidikan, pendapat, lingkungan, dan tempat tinggal. Apa faktor yang menyebabkan perbedaan kebutuhan? Faktor penyebab terjadinya perbedaan kebutuhan antara anggota adalah hal yang membuat setiap individu memiliki kebutuhan yang beragam. Salah satu faktor yang menyebabkan adanya perbedaan kebutuhan adalah perbedaan pendapat. Selain adanya perbedaan tingkat pendapat antara satu anggota dengan anggota lain, terdapat berbagai faktor penyebab lainnya yang dapat menyebabkan adanya perbedaan kebutuhan. Selain adanya perbedaan tingkat pendapatan antara satu, bisa juga penyebab terjadinya perbedaan kebutuhan antar anggota disebabkan lingkungan tempat tinggal. Mungkin yang tinggal di pinggir jalan raya akan lebih banyak kebutuhan dibandingkan dengan yang tinggal di kampung yang jauh dengan jalan raya. Yang presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok 3 yang presentasi terakhir. Oke, dari hasil jawaban setiap kelompok, kalau Ibu perhatikan, berarti kalian sudah bisa memahami. Nah,
Ada nggak di antara kalian yang bisa menyimpulkan hasil dari materi yang kita pelajari hari ini dengan jawaban-jawaban dari setiap kelompok? Sok, silakan. Jeng, bisa menyimpulkan materi hari ini? Kira-kira karena kamu kan udah mengerjakan lembar kerja peserta didik, kamu bisa memahami ternyata sekarang setelah saya mempelajari ini, saya menjadi paham bahwa misalnya apa aja. Bisa menyimpulkan? Putri, kesimpulannya apa Put pembelajaran kita hari ini? Setelah mempelajari jenis kebutuhan, dalam perkembangannya kebutuhan manusia satu dengan yang lainnya memiliki perbedaan, seperti kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok. Oke, terima kasih Putri. Oke, jadi kita tarik kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah dengan kita mengetahui kebutuhan masing-masing, jelas kita tahu bahwa setiap orang itu pasti memiliki kebutuhan yang berbeda, dan kebutuhan atau perbedaan kebutuhan itu bisa disebabkan oleh beberapa faktor, baik itu jenis kelamin, tingkat pendidikan, ya kan, terus lingkungan, pendapatan, dan yang lainnya. Nah, terima kasih atas persentase semuanya. Untuk selanjutnya, tugas kalian selanjutnya nanti Ibu akan share di grup KBM. Jadi kalian silakan mencari referensi baik itu dari internet ataupun media belajar lainnya di rumah. Jangan lupa nanti pertemuan berikutnya kita akan bahas kembali materinya. Pesan Ibu adalah jangan pernah malas untuk belajar, karena ilmu itu tidak berat dibawa dan tidak akan memberatkan kita. Oke. Oke, materi yang minggu depan akan kita pelajari masih berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Nanti minggu berikutnya kita akan belajar tentang kenapa sih kebutuhan itu selalu ada gitu kan. Nah, apalagi kita sebagai manusia yang selalu membutuhkan kebutuhan baik itu barang maupun jasa, dan tidak hanya barang yang kita butuhkan itu, tapi juga bisa tempat, bisa manusia. Ingat ya, manusia itu sebagai makhluk apa? Makhluk sosial. Yang artinya apa kalau makhluk sosial itu? Membutuhkan orang lain. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Silakan mejanya kembali kepada yang semula, posisi yang semula. Oke, biasakan diawali dengan doa dan diakhiri dengan doa untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Silakan pimpin doa. Itu bantu siap. Berarti bye. Selesai. Assalamualaikum guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.